Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Usman, tutor sejarah adsense.id. Kita akan membahas soal-soal sosum sejarah. Yuk kita mulai, let's go! Sobat AdSense, kita bahas soal yang pertama. Soalnya adalah Sultan Hasanuddin merupakan salah satu penguasa lokal yang tidak mau tunduk pada monopoli dagang VOC, sehingga menimbulkan konflik bersenjata selama beberapa tahun. Pada akhirnya, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk melakukan perundingan di Bongaya pada 18 November 1667. Isi perjanjian tersebut membatasi kekuasaan Kesultanan Goa dan memperkuat kedudukan VOC. Nah, yang ditanyakan adalah, pilihlah benar atau salah pada pernyataan berikut yang menggambarkan konflik antara Goa dengan VOC. Pernyataan yang pertama adalah, VOC berusaha melemahkan Goa karena posisinya yang strategis dalam perdagangan di kawasan timur Kepulauan Nusantara. Kemudian, pernyataan kedua, Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bongaya untuk memperoleh konsesi dagang yang lebih luas. Pernyataan yang ketiga, perjanjian Bongaya memperkuat kedudukan VOC dalam memonopoli perdagangan di Nusantara. Nah, Sobat AdSense, perlu diketahui bahwa Kerajaan Goa saat ini menjadi sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Goa. Nah, Kerajaan Goa ini dekat dengan wilayah Makassar. Ya, kalau sekarang dekat dengan wilayah Makassar atau wilayah yang pernah disebut sebagai Ujung Pandang. Nah, Kerajaan Goa punya posisi yang strategis di wilayah antara Sulawesi dan Maluku. Saat itu perlu diketahui bahwa Maluku menjadi pusat dari produksi rempah-rempah, sehingga wilayah Kerajaan Goa menjadi salah satu pelabuhan untuk mendistribusikan rempah-rempah ke seluruh wilayah Nusantara. Nah, adanya Kerajaan Goa sebagai pemilik dari pelabuhan terbesar di wilayah Indonesia Timur saat itu, menurut VOC, dapat mengganggu stabilitas monopoli yang mereka lakukan. Ingat, VOC saat itu berusaha untuk menguasai seluruhnya, mulai dari produksi hingga distribusi. Nah, dengan adanya Kerajaan Goa, rantai pasok ataupun distribusi yang hendak dilakukan oleh VOC itu bisa terganggu. Makanya bagi VOC penting untuk menguasai Kerajaan Goa ini. Namun demikian, ada satu orang yang menjadi penghalang bagi terbentuknya rencana dari VOC ini, yang bernama Sultan Hasanuddin. Nah, saking gigihnya Sultan Hasanuddin dalam berperang, saking gigihnya, maka VOC dan juga literatur Belanda menyebutnya sebagai ayam jantan dari timur. Saking gigihnya. Nah, perlu diketahui bahwa peperangan antara Kerajaan Goa dengan VOC terjadi dalam tahun 1666 sampai dengan 1669. Ya. Bahkan sekarang teman-teman ataupun Sobat AdSense masih bisa melihat peninggalan dari betapa dahsyatnya peperangan tersebut, yaitu di Benteng Somba Opu yang sekarang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Saat itu, Benteng Somba Opu ini sangat tebal temboknya dan sulit untuk ditembus. Bahkan, VOC saat itu harus mengerahkan banyak kapal dan meriam untuk menghancurkan benteng tersebut. Nah, VOC sendiri di bawah kepemimpinan dari Cornelis Spelman.
Nah, untuk bisa menguasai Goa secara penuh, Cornelis Spellman menjalin aliansi atau kerjasama dengan Arung Palaka dari Bone yang berasal dari kerajaan Bone. Nah, perlu diketahui oleh Sobat AdSense bahwa kerajaan Bone ini menjadi salah satu wilayah yang dalam tanda petik ditaklukkan oleh kerajaan Goa, sehingga menjadi wilayah taklukan atau wilayah perwakilan dari kerajaan Goa. Nah, secara konteks sebenarnya baik kerajaan Goa maupun kerajaan Bone hidup berdampingan. Namun kondisi yang harmonis tersebut mulai rusak ketika VOC datang. Ya, VOC mengetahui bahwa kerajaan Bone ini merupakan kerajaan taklukan yang kemudian diintimidasi dan juga kemudian diperalat oleh VOC agar mau menjadi kerajaan yang merdeka. Nah, untuk itu VOC menjalankan siasat adu domba untuk bisa merebut pelabuhan yang ada di Goa dan juga menguasai kerajaan Goa. Sehingga rantai pasok rempah-rempah dari Maluku ke seluruh wilayah Nusantara dikuasai oleh VOC. Jadi, dalam konteks ini, ya peperangan yang dahsyat tersebut kemudian diakhiri dengan sebuah perundingan. Namanya Perundingan Bongaya di Desa Bongaya dekat kota Makassar pada 18 November 1667. Isi dari keseluruhan pasal yang ada di dalam perjanjian tersebut sangat menguntungkan VOC. Salah satunya isinya adalah memerdekakan kerajaan Bone dari taklukan kerajaan Goa. Isi lainnya adalah dari perjanjian Bongaya tersebut adalah VOC berhak menguasai lalu lintas perdagangan rempah. Dan juga dalam konteks ini semua wilayah yang ada di wilayah kerajaan Goa menjadi kekuasaan VOC. Dengan kata lain, masyarakat ataupun kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi taklukan wilayah Goa kemudian menjadi wilayah yang dikuasai oleh VOC. Nah, dari keterangan tersebut kita lihat pernyataan yang pertama. VOC berusaha melemahkan Goa karena posisinya yang strategis dalam perdagangan di kawasan timur Kepulauan Nusantara, khususnya dalam hal perdagangan rempah-rempah. Oke, kemudian khususnya juga sebagai rendezvous atau tempat singgah kapal-kapal yang hendak berdagang dari atau ke Maluku. Selain itu, kerajaan Goa di sini pelabuhannya biasanya mengakomodir beberapa pedagang yang menjadi sekutu kerajaan Goa, khususnya pedagang dari Gujarat, pedagang dari Arab maupun pedagang dari Cina, selain pedagang dari Eropa, terutama dari Belanda. Hal ini menyebabkan VOC merasa sangat ingin menguasai Goa karena dalam hal ini adanya kerajaan Goa bisa menghambat upaya VOC untuk menguasai rempah-rempah di wilayah timur Nusantara. Jadi untuk pernyataan yang pertama bisa kita simpulkan sebagai pernyataan yang benar. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua, yaitu Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bongaya untuk memperoleh konsesi dagang yang lebih luas. Hal ini jelas salah. Kenapa salah? Karena dalam konteks ini Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian tersebut karena posisinya yang sudah terdesak. Perlu diketahui dalam peperangan antara kerajaan Goa dan kerajaan VOC dalam hal ini dilakukan tanpa henti selama 10 hari 10 malam. VOC mengerahkan seluruh armada yang sangat kuat dengan persenjataan yang jauh lebih modern dibandingkan dengan yang dimiliki oleh kerajaan Goa. Saat itu kondisi benteng memang dekat dengan sungai, sehingga menyulitkan VOC untuk masuk lebih jauh, sehingga VOC menembakkan banyak meriam yang bisa menghancurkan tembok-tembok yang ada di kerajaan Goa. Nah,
Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa peninggalan ini masih ada, yaitu Benteng Somba Opu. Itu adalah salah satu bukti bahwa ya Goa punya sejarah yang sangat kuat sebagai kerajaan maritim di Nusantara. Nah, dalam konteks ini, Sultan Hasanuddin terpaksa, jadi bukan untuk memperoleh konsesi dagang, tapi terpaksa karena kondisinya sudah semakin menyempit dan sudah relatif mengalami kekalahan. Jadi, pernyataan kedua salah. Sekarang pernyataan yang ketiga. Perjanjian Bongaya memperkuat kedudukan VOC dalam memonopoli perdagangan di Nusantara. Hal itu adalah pernyataan yang benar. Karena posisi strategis sebagai penghubung antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, Nusantara wilayah Barat dengan Nusantara wilayah Timur, itu ada di wilayah Kerajaan Goa yang menguasai perdagangan di Selat Makassar. Untuk itu, dengan adanya penguasaan dari VOC ini, maka seluruh rantai pasok dari wilayah Nusantara Timur, dari Maluku, akan bisa langsung diperdagangkan ke wilayah Nusantara Barat atau bahkan bisa langsung ke Eropa tanpa adanya gangguan dari kerajaan Goa ini. Selain itu, kemudian VOC juga mendirikan salah satu benteng yang masih ada sampai sekarang, yaitu Benteng Rotterdam yang ada di wilayah Kota Makassar saat ini, sebagai salah satu sarana untuk mengontrol kerajaan Goa, kerajaan Bone, dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya di wilayah Makassar saat ini. Jadi dengan kata lain, Perjanjian Bongaya sangat memperkuat kedudukan VOC dalam memonopoli perdagangan, khususnya perdagangan rempah yang ada di Nusantara. Dengan begitu, pedagang-pedagang lain yang berasal dari, sebut saja dari Arab, dari Gujarat, bahkan dari Cina, kemudian harus melalui VOC terlebih dahulu, ya sebelum mendapatkan rempah-rempah. Nah, sekutu dan aliansi yang dilakukan oleh VOC ini, ya dengan kata lain hanya untuk motif ekonomi, khususnya untuk menguasai rempah-rempah. Jadi, harus diingat bahwa kalau berbicara mengenai motif ekonomi dari kolonialisme, itu adalah untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Nusantara. Jadi, sekali lagi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, dan pernyataan ketiga benar. Baik Sobat AdSense, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah, sebutkan faktor-faktor utama penyebab lahirnya reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, di sini ada narasi yang menceritakan mengenai peristiwa reformasi tahun 1998. Pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami krisis multidimensi. Artinya terjadi krisis yang tidak hanya mensasar satu dimensi saja, dimensi ekonomi dalam hal ini, tetapi juga menyasar dimensi-dimensi lain dalam kehidupan masyarakat, terutama krisis sosial. Nah, selanjutnya, krisis ekonomi akibat utang luar negeri yang besar, kekeringan karena El Nino, dan kebakaran hutan memperburuk situasi. Jadi ada faktor pemicu lainnya, yaitu utang luar negeri yang besar, kemudian kekeringan sehingga produksi makanan menurun, dan kebakaran hutan yang menyebabkan lingkungan semakin memburuk. Tekanan dari dalam negeri dan luar negeri mendorong desakan agar Indonesia segera melakukan reformasi. Jadi ada dua kunci, yaitu tekanan dari dalam dan luar negeri. Puncaknya, Presiden Soeharto kemudian mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Nah, kalau kita berbicara mengenai reformasi, ya, yang sudah terjadi sekitar 27 tahun yang lalu, ya, dalam hal ini, reformasi 27 tahun yang lalu itu memperlihatkan adanya perubahan yang sangat cepat dan drastis. Sehingga dampaknya adalah ya adanya ya dampak yang besar pada
masyarakat. Nah, sekarang kita perlu mengetahui apa penyebab yang menyebabkan terjadinya reformasi tersebut. Saat itu, di Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan. Dalam hal ini, Presiden Soeharto sudah berkuasa selama 32 tahun. Padahal saat itu Presiden Soeharto memiliki salah satu wakil presiden terbaik di Indonesia, yaitu yang kemudian menjadi presiden, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Nah, dalam konteks ini Soeharto terlalu lama berkuasa hingga 32 tahun sehingga menyebabkan adanya kemandekan dalam hal kepemimpinan. Lalu yang berikutnya, adanya tekanan dari berbagai pihak akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, KKN ini menyebabkan adanya ketimpangan pada masyarakat. Selain itu, adanya ketimpangan menyebabkan harga bahan pokok melambung tinggi, masyarakat semakin sulit, dan mahasiswa saat itu banyak melakukan demonstrasi secara besar-besaran yang menuntut agar Presiden Soeharto diturunkan atau dilengsarkan. Nah, dalam konteks ini, saat itu Indonesia dihantam oleh krisis ekonomi yang menyebabkan $1 menjadi berkisar 16.500 sampai dengan 17.000 per dolar Amerika Serikat. Dari yang awalnya hanya 2.500. Nah, dalam konteks ini akhirnya ada salah satu lembaga moneter internasional atau yang kita kenal dengan IMF memberikan bantuan kepada Indonesia untuk dapat melunasi hutang luar negeri. Nah, Sobat Adsense bisa lihat atau bisa googling bahwa ada foto yang sangat ikonik saat itu, yaitu Presiden Soeharto menandatangani persetujuan untuk menerima bantuan dari IMF, tetapi perwakilan dari IMF seperti sombong dengan melipat tangannya pada sambil berdiri dan menatap sinis Presiden Soeharto. Nanti coba googling ya Sobat Adsense. Itu salah satu foto yang ikonik saat itu, yang mengindikasikan bahwa IMF itu superior, sementara Indonesia inferior. Nah, kembali lagi ke sini bahwa faktor penyebab dari reformasi itu adalah dua hal. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Adanya tuntutan supaya Presiden Soeharto lengser karena gagal dalam mengelola Indonesia, terbukti dengan adanya KKN dan ketimpangan. Lalu ada tekanan dari luar negeri, terutama dari IMF. Sehingga Indonesia akhirnya mereformasi berbagai hal dalam dimensi kehidupan masyarakat, baik di ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga bisa kita kenal sampai sekarang. Reformasi itu masih berlanjut. Lalu, dalam konteks ini, kalau kita lihat faktor utamanya adalah yang pertama, karena kekecewaan masyarakat terhadap Orde Baru yang anti-demokratis, yaitu penyebab secara internal. Kemudian, penyebab lain secara internal adalah ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi yang menyebabkan keterpurukan pada masyarakat. Saat itu inflasi sangat tinggi dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar sangat lemah. Dan yang terakhir adalah adanya desakan internasional agar Indonesia menerima bantuan IMF agar reformasi itu bisa dilanjutkan. Padahal dengan menerima bantuan tersebut, Indonesia harus membatasi diri, dan yang terparah adalah Indonesia tidak bisa mengembangkan teknologi. Padahal saat itu, 3 tahun sebelumnya, di tahun 1995, Indonesia sudah mampu menerbangkan pesawat CN-250, karya dari anak bangsa yang disebut sebagai Gatot Kaca, karya salah satu presiden kita, yaitu B.J. Habibie. Nah, dalam konteks ini, berarti jawaban yang benar ada 3. Ketidakmampuan pemerintah secara internal, kekecewaan masyarakat secara internal, dan desakan internasional secara eksternal. Jadi, jawaban yang benar ada 3.
Baik Sobat AdSense, saya akan lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah, berdasarkan informasi tersebut, apa yang menyebabkan ekonomi Kesultanan Aceh pada abad ke-16 berkembang dengan pesat? Nah, kita baca narasinya terlebih dahulu. Kesultanan Aceh merupakan salah satu kerajaan bercolok Islam di Nusantara. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi pada abad ke-16. Letaknya di Selat Malaka, membuat kapal-kapal dagang dari Arab, India, dan Tiongkok banyak yang singgah di pelabuhan yang dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Beberapa komoditas unggulan dari kerajaan ini adalah lada, kapur barus yang banyak dicari oleh pedagang asing. Nah, kita diminta untuk menganalisa apa yang menyebabkan perekonomian Kesultanan Aceh pada abad ke-16 berkembang dengan pesat. Oke, dalam konteks ini yang harus dibayangkan oleh Sobat AdSense adalah bagaimana kondisi kerajaan Aceh saat itu. Jadi untuk menjawab soal ini, jangan membayangkan dengan konteks kekinian, tapi bayangkan pada konteks masa lalu. Nah, sebenarnya clue atau kisi-kisi ada di dalam soal, yaitu membicarakan mengenai letak geografis. Nah, dalam hal ini, letak geografis kerajaan Aceh sangat menguntungkan. Karena saat itu, terutama di abad 16, ya kalau kita baca bukunya dari Dennis Lombard misalnya, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga, di situ disebutkan bahwa ada wilayah-wilayah yang menjadi pusat-pusat perdagangan. Ya, saat itu yang sangat besar di wilayah Asia Tenggara ini adalah wilayah Malaka. Ya, saat ini masih bisa kita lihat peninggalan dari kerajaan Malaka tersebut. Nah, selain Malaka, ada juga Aceh yang menjadi pusat dari pertumbuhan perekonomian karena posisinya yang sangat strategis. Jadi posisinya dekat dengan Selat Malaka sebagai pusat perdagangan itu menyebabkan Aceh menjadi salah satu kerajaan yang maju di bidang perekonomian. Selain itu, ya, Aceh saat itu terkenal dengan masyarakatnya yang sangat welcome ataupun terbuka terhadap pengaruh ataupun orang-orang asing. Sehingga pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok, atau terutama pedagang-pedagang yang beragama Islam, itu menjadi sangat nyaman untuk berdagang dengan pedagang-pedagang dari Aceh. Selain itu, berdasarkan penelusuran arsip-arsip, kerajaan Aceh ini sebenarnya adalah kerajaan yang masyarakatnya ataupun petinggi-petinggi kerajaannya mampu bernegosiasi dengan baik, dengan kemampuan bahasa yang sangat mumpuni. Ya, mereka saat itu sudah fasih berbahasa Arab, mampu berbahasa Portugis, dan juga bisa berbahasa Inggris serta bahasa Belanda secara fasih. Maka dari itu, ya secara masyarakat SDM-nya sangat mumpuni, secara letak geografis sangat menguntungkan. Nah, dalam konteks ini, kisi-kisinya ada di letaknya di dekat Selat Malaka, membuat kapal-kapal dagang dari Tiongkok banyak yang singgah. Sehingga untuk pertanyaan penyebab ekonomi Kesultanan Aceh berkembang dengan pesat adalah lokasi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut, Sobat AdSense bisa membaca Asia Tenggara dalam Kurun Niaga, karya dari Dennis Lombard. Demikian pembahasan soal-soal TKA Sosum Sejarah. Bagaimana Sobat AdSense? Sudah mulai paham kan? Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran lainnya. Salam pintar!